Does the name Michael Mason ring any bells? Mason isn't just an assassin. Why is that? Most people just say thank you. Don't ever come up here again. Kembali lagi dalam aksi Jason Statham yang penuh adrenalin. Namun, kali ini dia dianggap sebagai teroris internasional berbahaya yang terjebak bersama seorang gadis. Selamat datang kembali di channel Film Popular. Kalau sudah penasaran, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan info film seru lainnya. Kisah ini bermula di sebuah mercusuar tua yang terisolasi di pulau terpencil Skotlandia. Di sana, seorang gadis belia bernama Jessie tampak berjalan tertatih menuju dapur. Tangannya meraih sebilah pisau, lalu dengan langkah yang masih goyah, ia kembali ke tempat tidur untuk menyembunyikan benda tajam itu di balik bantalnya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Michael melangkah masuk diikuti anjing setianya. Ia menghempaskan tubuh ke kursi, terdiam dengan pandangan kosong yang menyiratkan beban pikiran yang berat. Entah rencana apa yang tengah ia susun, hanya Tuhan yang tahu. Singkat cerita, di tengah malam yang senyap, saat Jessie telah terlelap dalam tidurnya, Michael bangkit dan mendekat secara perlahan. Namun tepat saat ia duduk di samping tempat tidurnya, tiba-tiba secara refleks, Jessie menghujamkan pisau itu ke arah Michael. Apa yang sebenarnya terjadi di mercusuar terpencil ini? Apakah Jessie hanyalah korban penculikan yang berusaha bertahan hidup? Atau mungkinkah seorang Jason Statham kali ini justru mengambil peran sebagai sosok yang jahat? Inilah The Shelter 2026. Kisah mundur beberapa hari sebelumnya berfokus pada sosok Michael. Ia adalah pria penyendiri yang menghabiskan hari-harinya dalam sunyi di pulau ini. Seolah terputus dari dunia luar, setiap hari berdiri di puncak mercusuar menatap cakrawala. Seakan ada sesuatu yang dikhawatirkan. Untuk menyambung hidup di tempat terpencil itu, Michael bergantung pada pasokan makanan dan kebutuhan pokok yang dikirim setiap minggu. Kiriman itu datang dari seorang pria bernama Hamish. Namun, bukan Hamish sendiri yang datang ke pulau. Ia mengutus Jessie, keponakan perempuannya, untuk menjadi kurir pengantar logistik. Meskipun sudah berbulan-bulan Jessie mengantarkan perbekalan ke pulau itu, ia tidak pernah benar-benar tahu siapa sosok yang menghuni mercusuar tua tersebut. Michael selalu menjadi bayangan yang tersembunyi. Karena rasa penasaran yang memuncak, Jessie memutuskan untuk meninggalkan sebuah hadiah kecil. Entah trauma apa yang pernah menimpa Michael di masa lalu, atau mungkin ia memang seorang antisosial yang ekstrem. Secara mengejutkan, ia sama sekali tidak menyentuh hadiah pemberian Jessie. Ia hanya mengambil barang-barang yang ia butuhkan. Meninggalkan hadiah itu tetap tergeletak, seolah-olah niat baik Jessie tidak pernah ada. Dalam kesendiriannya, Michael hanya ditemani oleh seekor anjing hitam yang tak pernah beranjak dari sisinya. Hiburannya hanyalah permainan catur yang ia mainkan sendirian, sebuah simbol betapa terputusnya ia dari dunia luar. Terlihat jelas bahwa Michael tidak lagi memiliki gairah hidup. Ia memilih untuk mengubur dirinya dalam sifat antisosial dan alkohol yang membuatnya terus tenggelam dalam kabut mabuk. Move the crate and come straight back.
weather looks like it's picking up. Singkat cerita, suatu pagi Michael terbangun karena ketukan pintu yang tak terduga. Rupanya itu adalah Jesse yang datang membawa pasokan kebutuhannya langsung ke depan pintu. Alih-alih berterima kasih, Michael justru tampak terganggu, seolah menyimpan rahasia besar yang tak boleh terungkap. Ia memperingatkan Jesse agar tidak pernah lagi mengantarkan barang langsung ke rumahnya. Don't come up here again. Most people just say thank you. Kesabaran Jesse akhirnya habis. Ia muak dengan sikap Michael yang tak tahu terima kasih. Selama ini, ia dan pamannya telah bersusah payah memastikan kebutuhan Michael terpenuhi. Namun, Michael tak peduli. Alih-alih mendapat penjelasan, tanpa sepatah kata pun, Michael menutup pintu, membuat Jesse jengkel dan meninggalkan hadiahnya kembali. Di sisi lain, cuaca memburuk dengan cepat, memicu ombak besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing tak berdaya di lautan. Menyadari badai besar akan segera menerjang, Hamish berteriak panik, memanggil Jesse, mendesaknya agar segera kembali ke kapal. Jesse, come on! Gelombang laut yang kian mengganas membuat Jesse terjebak dalam situasi sulit. Ia berjuang keras melawan terjangan ombak demi mencapai kapal. Namun kekuatannya seolah tak sebanding dengan hantaman ombak. Di tengah perjuangannya itu, sebuah insiden terjadi secara tiba-tiba. Sekoci Jesse terbalik seketika ditelan ombak yang mengganas. Michael yang melihat nyawa gadis itu terancam, sisi kemanusiaannya pun bangkit. Tanpa ragu, ia berlari menuju dermaga, menerjang badai untuk melakukan penyelamatan. Hantaman ombak tak menghentikan niat Michael untuk mencapai lokasi. Ia menemukan Jesse dalam kondisi kritis, kakinya tersangkut jaring, membuatnya tak berdaya hingga pingsan kehabisan napas. Meski Michael berhasil menyelamatkannya, namun Hamish harus kehilangan nyawa. Setelah mendapatkan pertolongan, Jesse pun siuman. Pertanyaan pertamanya langsung tertuju pada pamannya. Dengan nada bicara yang berat, Michael terpaksa jujur bahwa pamannya telah meninggal dunia. Informasi ini menjadi pukulan telak bagi Jesse. Where's my uncle? He's dead. Keesokan paginya, Michael menghampiri Jesse untuk memeriksa luka bengkak di kakinya dan memberikannya kompres. Namun, bukannya merasa tenang, Jesse justru semakin ketakutan. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa Michael tidak segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Alih-alih memberi jawaban yang menenangkan, Michael hanya menyuruhnya istirahat dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan Jesse dalam kecurigaan. Not even the police. Just rest. Tak kehilangan akal, Jesse mencoba mengancam bahwa keluarganya pasti akan segera datang mencarinya. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, Michael justru memberikan respons yang mengerikan. Dengan nada tenang, namun mematikan. Ia mulai membeberkan semua detail latar belakang hidup Jesse yang membuatnya merasa tidak aman. Dan itulah alasan Jesse membawa pisau di awal video tadi. You don't have a family. Mother died a few years back. Never knew your father. Akibat infeksi pada lukanya, Jesse mengigau di tengah malam. Saat Michael datang membantu, ia melihat Jesse yang siap menyerang dengan pisau karena ketakutan. Bukannya merampas senjata itu, Michael malah dengan tenang mengajarkan Jesse cara membela diri dengan benar. Momen tulus ini akhirnya membuka mata Jesse bahwa Michael bukanlah ancaman. I know you're scared. When you use a weapon, hold it like this. Kini, rasa curiga Jesse telah sirna dan berganti dengan kenyamanan. Ia mulai akrab dengan anjing hitam milik Michael, menciptakan pemandangan yang hangat di tengah isolasi mereka. Tanpa disadari oleh Jesse, Michael diam-diam mengamati dan mulai menggambarnya. Momen ini menjadi bukti bahwa ada ikatan kepercayaan yang mulai tumbuh di antara keduanya. How did you know my uncle? We served together in the Royal Marines. Black Queen to F2. Check. Disinilah sebuah fakta besar terungkap. Michael memberitahu identitasnya. Ternyata,
ia adalah seorang mantan marinir pasukan elit Inggris dengan masa lalu yang kelam. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata mendiang Haymitch adalah kawan seperjuangannya di militer. Melihat luka Jesse yang kian parah, Michael memutuskan pergi ke kota untuk mencari obat-obatan. Di toko, ia memanfaatkan keahlian militernya untuk menghindari sorotan kamera pengawas. Tak hanya obat, Michael juga membelikan sepasang pakaian untuk Jesse. Namun malang, saat melangkah keluar, wajahnya tak sengaja terekam oleh ponsel sekelompok gadis yang sedang bersuah foto. Was not and would not ever collect data on British citizens. Sementara itu di Whitehall, London, sebuah investigasi publik tengah digelar terhadap mantan kepala M16 bernama Manafort. Penyelidikan ini berfokus pada program intelijen Inggris yang kontroversial bernama Total Human Engagement Analytic. Program tersebut diklaim mampu meretas data dan melacak seluruh aktivitas warga sipil melalui perangkat digital. Sebuah kekuatan absolut yang kini dianggap ilegal dan mengancam demokrasi. Kembali ke rumah pulau, hati Jesse dipenuhi kebahagiaan saat melihat Michael menerima pemberiannya, termasuk lukisan dirinya bersama anjing kesayangan mereka. Di balik sikap dingin yang selama ini Michael tunjukkan, rupanya tersimpan sisi lembut dan kepedulian yang tulus. Di saat yang sama, situasi yang mendesak memaksa Manafort menghadap Perdana Menteri guna memastikan posisi mereka tetap aman. Strategi kambing hitam pun disusun, namun ini hanyalah lapisan luar dari rencana Manafort. Meskipun Roberta yang memimpin M16 secara resmi, seluruh otoritas dan perintah tetap dikendalikan oleh Manafort. High priority fear alert. We have a retinal match. Timor Chamoya. Suasana beralih ke ruang kendali markas besar M16. Roberta bersama timnya berhasil mendeteksi wajah Michael melalui algoritma pengenal wajah yang mengidentifikasinya sebagai buronan internasional kelas atas. Meski Roberta sempat ragu karena adanya perbedaan fisik yang signifikan, sistem komputer memberikan konfirmasi kecocokan data mencapai 100%. Begitu lokasi Jason terlacak, Roberta langsung menginstruksikan tim taktis untuk segera bergerak. Who's our nearest assault team? Alpha. Send them. Sementara itu, Michael baru saja selesai mengobati luka Jesse. Ia kemudian menyerahkan pakaian yang dibelinya di kota tadi. Sederhana memang, namun hal itu sudah cukup untuk membuat Jesse merasa sangat bahagia dan dihargai. Thank you. I like them. Singkat cerita, makan malam Michael dan Jesse terusik oleh deru mesin speedboat yang menuju ke arah mereka. Itu adalah tim taktis utusan Roberta. Demi melindungi Jesse, Michael memerintahkannya untuk bersembunyi di dalam kamar mandi bersama anjingnya. Sementara itu, Michael mulai bersiap. Inilah yang akan dia lakukan. Michael melumpuhkan para pengepungnya satu demi satu secara sistematis. Sialnya, seorang agen berhasil menembus pertahanan dan menyusup ke dalam rumah. Namun, sebelum ia sempat membidikkan senjata, sang anjing melompat dari kegelapan dan menyerang dengan ganas. Hingga tiba-tiba, anjing kesayangan Michael akhirnya tewas, sementara Jesse yang tidak mampu melawan akhirnya harus tertangkap. Saat prajurit itu bersiap membawanya pergi, Michael melihat momen tersebut tanpa ragu sedikit pun, dan inilah akibatnya. Suasana di markas besar M16 berubah mencekam. Roberta dan para petinggi lainnya diselimuti kebingungan saat menyaksikan seluruh tim taktis mereka lenyap satu persatu. Misteri mengenai latar belakang Michael kini menjadi prioritas utama penyelidikan mereka. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, seorang agen M16 bernama Workman sedang melakukan lari malam, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah pesan rahasia yang masuk ke ponselnya. Kembali ke pulau, kematian sang anjing menjadi pukulan telak bagi Michael. Tapi logika militernya memaksa ia untuk segera bergerak. Di tengah persiapan untuk meninggalkan pulau, ia menghubungi seseorang. Tanpa menyebut nama, seolah sedang mengaktifkan kembali jejaring lama yang telah lama ia tinggalkan.
Setibanya di kota dengan kondisi tubuh yang terluka, Michael terpaksa menyelinap ke sebuah rumah untuk mencuri obat-obatan. Namun malang, tindakannya dipergoki oleh anak sang pemilik rumah. Suasana seketika membeku hingga tiba-tiba That's as far as you go. Michael harus pasrah di bawah todongan senapan sang ayah. Namun keadaan berbalik saat Jesse muncul dan balas menodong pria itu. Jesse segera memohon agar tidak ada pertumpahan darah, menjelaskan bahwa mereka hanya butuh bantuan untuk mengobati luka Michael. Sang ayah akhirnya bersedia membantu setelah melihat kesungguhan Jesse. Sialnya, di sudut lain, sang anak rupanya sudah menelepon polisi tanpa sepengetahuan siapapun. Oh, the ops room just intercepted a 999 call from a farm in Scotland. Aksi spionase Manafort di markas M16 membongkar fakta. Ia adalah sosok yang memanipulasi data Michael selama ini melalui akses jaringan yang tak terdeteksi. Ia mengirimkan instruksi khusus kepada agen Workman berbekal koordinat dari penyadapan telepon. Dia memerintahkan untuk mengeliminasi Michael. Tanpa curiga, Workman pun bergerak menuju lokasi, tidak menyadari bahwa otoritas yang memberinya perintah adalah ilegal. Did you just go do something? I called the police. Kembali pada Michael, kecurigaannya terhadap gelagat sang anak akhirnya terbukti. Dia telah menghubungi polisi. Tanpa membuang waktu, Michael segera mengamankan Jesse tepat saat sirene mulai meraung di luar. Dalam hitungan detik, polisi telah mengepung seluruh penjuru rumah. Namun, saat sang ayah membuka pintu, tiba-tiba menggunakan mobil polisi, Michael langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Di sudut lain, Workman yang tak ingin buruannya lepas, segera melakukan pengejaran brutal. Sementara itu, suasana di M16 berubah tegang. Seisi ruangan dilingkupi kebingungan setelah menyadari adanya instruksi ilegal yang keluar tanpa izin. Di tengah kekacauan itu, Roberta mulai menaruh kecurigaan pada Manafort. Ia segera menghubunginya, menuntut penjelasan mengenai latar belakang Michael serta alasan dibalik status gugurnya sang mantan agen. Yeah, he was one of the first. He was a prodigy. He became our gold standard. Years ago, we ran an off-book program of elite operatives called Black. Kembali pada Michael, yang kini berada dalam incaran maut Workman. Berkali-kali rentetan tembakan menyambar, hampir merenggut nyawanya. Kondisi jalanan yang becek, berlumpur, dan berkelok tajam mengubah pelarian itu menjadi aksi off-road yang dramatis. Hingga akhirnya mobil Workman pun berhasil digulingkan. Setelah lepas dari tekanan, Michael pun langsung menancap gas tanpa memeriksa kondisi musuhnya. Karena tanpa sepengetahuan Michael, rupanya Workman masih hidup. Switching cars. Let's go. Kembali pada Roberta, kecurigaannya yang kian memuncak mendorongnya untuk mencari jawaban sendiri. Ia nekat membuka dokumen rahasia hingga akhirnya kebenaran itu terungkap. Namun, tanpa dia sadari, Manafort terus memantau setiap gerak-geriknya melalui kamera tersembunyi. Di sisi lain, sembari memantau gerak-gerik Roberta, Manafort mendapatkan koordinat terbaru Michael melalui rekaman dashcam mobil yang berhasil ia retas. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi Workman dan memerintahkannya untuk langsung menuju lokasi guna menghabisinya. Kini Michael tiba di sebuah gereja untuk menemui rekan lama yang ia hubungi saat masih di pulau. Pria itu adalah Arthur, seorang pakar teknologi yang sangat andal. Tak ingin membuang waktu, Arthur segera membawa Michael dan Jesse ke kediamannya yang aman. Tujuan Michael menemui Arthur bukan hanya untuk menitipkan Jesse selama ia menyelesaikan kekacauan ini, tetapi juga untuk membongkar bagaimana musuh bisa melacak posisinya dengan begitu akurat dan memburunya. Faktanya, Arthur adalah salah satu otak di balik terciptanya sistem Total Human Engagement Analytic yang kini justru memburu Michael.
I changed her identity to an oil worker in Aberdeen. Shit. Figured it out and swapped it to this guy. A high-value terrorist on the... Setelah berhasil menembus lapisan enkripsi dan mengakses seluruh data rahasia, Michael akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Ia kini mengetahui siapa sosok dalang yang selama ini mengatur perburuan maut terhadap dirinya. Manafort. Rencana Michael untuk menitipkan Jesse pada Arthur terpaksa pupus. Penyakit kanker yang menggerogoti tubuh Arthur membuat hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga ia tak mampu memberikan perlindungan. Dalam situasi mendesak, Michael akhirnya memutuskan untuk menemui Kamal, satu-satunya orang yang ia yakini mampu membantu membawa Jesse keluar dari negara ini dengan aman. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba tanpa basa-basi, Workman menghujani Michael dengan peluru hingga berujung pada perkelahian brutal. Keduanya saling hantam dengan penuh amarah. Di tengah kemelut itu, tepat saat Michael terpojok dan tak berkutik, tiba-tiba sebuah tembakan dari Jesse memicu ledakan di lokasi, mengalihkan perhatian sejenak. Workman yang merasa terancam justru semakin beringas dan melancarkan serangan fisik yang mematikan. Beruntung, Michael bergerak lebih sigap. Ia melumpuhkan Workman dengan tembakan paku sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Keresahan mulai menghantui Manafort saat mengetahui Workman tak kunjung berhasil menghabisi Michael. Merasa situasi mulai lepas kendali, ia memerintahkan penambahan personel dalam skala besar. We're doubling down. Get your team ready. Yes. Kembali pada Michael yang kini telah tiba di markas Kamal, sebuah klub malam. Tanpa banyak kata, Michael bergerak taktis dan langsung melumpuhkan para penjaga di pintu masuk. Di sisi lain, Roberta berhasil mendeteksi adanya akses login ilegal yang menyusup ke sistem di luar perintah resmi. Menyadari bahaya yang mengancam integritas data mereka, ia dengan sigap memerintahkan tim teknisnya untuk segera memutus akses tersebut dan akhirnya... Oh shit. That... Stephen Manafort. Kembali pada Michael. Pertemuannya dengan Kamal berlangsung tegang. Michael mendesak Kamal untuk membantu. Meski sempat menolak, ancaman maut dari Michael memaksa Kamal untuk tunduk. Tanpa membuang waktu, Kamal menyiapkan paspor serta logistik yang diperlukan dengan kesepakatan bahwa Jesse harus sudah berangkat dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun sial, tepat saat Michael dan Jesse bersiap menuju pelabuhan, tentara bayaran utusan Manafort mengepung klub malam tersebut. Tak ada jalan keluar selain melawan. Michael pun terpaksa kembali bertaruh nyawa, menumbangkan pasukan bersenjata itu seorang diri demi melindungi Jesse. Menghadapi jumlah pasukan yang tak sebanding, Michael mulai kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Jesse berhasil diculik dan dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil van. Begitu berhasil menumbangkan sisa tentara bayaran, Michael yang menyadari Jesse telah hilang, langsung menghubungi Arthur untuk meretas jaringan kamera pengawas. Segera setelah mendapatkan koordinat pelarian musuh, Michael langsung memacu adrenalinnya dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan Jesse, Michael langsung membawanya ke pelabuhan. Tak lama kemudian, anak buah Kamal tiba untuk menjemput sesuai janji. Jesse, yang begitu menyayangi Michael, merasa sangat berat untuk berpisah. Namun, di tengah momen perpisahan itu, tiba-tiba... Sebuah tembakan dilepaskan oleh Workman dari kejauhan. Beruntung, peluru itu melesat tipis di samping Michael tanpa mengenai sasaran. Karena waktu yang kian mendesak dan situasi semakin berbahaya, Michael terpaksa segera melepaskan Jesse agar dibawa pergi oleh anak buah Kamal demi keselamatannya. Setelah memastikan Jesse aman di kejauhan, Michael kini berdiri tegak menghadapi Workman. Sebagai sesama mantan prajurit elit, mereka sepakat untuk menyelesaikan urusan ini dengan cara lama. Keduanya membuang senjata, memilih untuk berduel tangan kosong. Detik berikutnya, baku hantam yang brutal dan mengerikan pun pecah di tengah kesunyian pelabuhan.
Setelah pertarungan brutal yang menguras seluruh tenaganya, Michael akhirnya berhasil melenyapkan Workman. Dengan napas terengah-engah, kini tujuannya hanya satu, memburu dalang utama di balik kekacauan. Adegan beralih ke kediaman mewah Maniford. Menyadari semua upayanya telah gagal total, ia kini dilanda kecemasan hebat. Ketakutannya terbukti, tak lama kemudian seluruh pengawalnya telah tumbang tanpa suara. Michael tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Michael, yang sudah muak dengan segala konspirasi ini, akhirnya melakukan hal yang di luar dugaan, dan inilah yang dia lakukan. Adegan beralih pada Jesse yang mulai menjalani kehidupan barunya. Namun, di balik ketenangan itu, Roberta masih terus mengawasi setiap gerak-geriknya melalui layar monitor, yakin bahwa Michael akan muncul kembali. Saat Roberta berpaling sejenak, tiba-tiba akhirnya Jesse bisa tersenyum bahagia bersama dengan sebuah hadiah yang diterimanya. Film pun tamat. Sekian ulasan dari film populer, jangan lupa berikan jempolnya, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. With baggage, you need to throw everything you've got.